Halo teman-teman, selamat sore. Oke, yang online juga silakan facecam-nya dihidupkan. Saya baru buka grup ya. Ternyata hampir hampir semuanya izin ya. Bahkan ini kalau kalian tahu ya, di offline ini cuma 2 orang ya, Mas dan Mbak. Tua kelasnya toh ya, sama Mbak satu. Mbak satu. Mbak yang Jatim itu toh Mbak? Dari Jawa Timur itu. Jatim Pak. Mbak terus dari Jatim Pak apa ke sini? Pulang dulu apa dari Jatim Pak? Oh, kirain kamu langsung tuh. Sangat ini ya, sangat capek. Oke, kita mulai. Jadi Kurniawan, Maharani, Zahra, Atalita. Kalau misal facecam-nya nggak bisa, alasannya apa ya di chat. Tapi kalau bisa hidupkan semua. Oke, selamat malam. Jadi teman-teman, kita hari ini singkat ya, singkat, padat dan jelas ya. Harusnya tahu, kecuali Supriyanto ya, karena minggu lalu Supriyanto izin terlambat karena memang minggu lalu singkat Mas. Ya, Iya Pak, pas mau join udah selesai ternyata. iya, minggu lalu saya memang Maaf singkat. Pak. Ya. Itu anggapannya gimana bahasanya? Bersenang-senang dahulu, nah sakitnya sekarang ya. Ya, jadi hari ini kita udah masuk ke analyze, jadi analisa. Jadi udah masuk ke analisa. Bentar, saya lupa ini ya. Belum masuk Widya Dewi. Nah, malam, nggak apa? Lumayan nambah 1 anak ya. Mau saya hai dulu nggak? Hello, ini. Coba, hello dulu. Nah, ya ada ya. Gak usah, guys. Oh ya, kamu ya nanti ya. Masnya nanti stand up habis ini. Oh ya, nanti ya. Oke, bentar ya, saya ini dulu teman-teman. Buka email saya dulu. Kalian saya ingatkan sedikit. Oke, saya akan share screen. Oke, jadi kita sudah masuk ke berikutnya teman-teman ya udah. Kalau kalian bingung itu apa gini lah. Taksonomi Bloom. Ini ya, jadi kita pakai pembelajaran ini. Pindahin kemana ya? Ya, jadi ini teman-teman sedikit aja supaya kalian tahu maksud saya yang saya minta itu apa. Jadi di pertemuan kemarin kita mengingat gampang lah. Itu anggapannya kalian tahu copywriting itu apa. Ya. Lalu yang paham kedua di pendidikan itu ya. Di era pendidikan yang kedua itu memahami. Memahami itu makanya minggu-minggu lalu kita jarang tugas kan. Banyak teori kan. Di pertemuan 1-2 itu kita banyak teori ya supaya kalian memahami apa itu copywriting. Lalu saya minta kemarin bisa pengaplikasian. Pengaplikasian itu ada penerapan. Penerapannya misalnya kalian lihat di jalan, kayak tugasnya malam ini, kalian lihat di jalan, ada baliho, kalian tahu, oh itu copywritingnya apa. Nah, kalian kok bisa tuh bisa menerapkan di kehidupan juga. Lalu sekarang kita udah masuk ke poin yang hijau, yaitu menganalisis. Ya, minggu lalu kita sudah menganalisis, 2 minggu lalu ya, itu udah menganalisis poster ya kan. Nah, kita udah menganalisis poster. Nah, sekarang minggu ini saya minta tetap menganalisis lagi sebelum mencipta. Mencipta nanti terakhir untuk UAS kita, ya. Kita menganalisis yang terakhir, menganalisis untuk media cetak tetap. Mulai minggu depan kita mulai skrip sudah. Jadi media cetak ini yang terakhir minggu ini ya. Ini udah yang terakhir. Jadi kita akan menganalisis, saya kemarin habis cari-cari baliho di Malang yang terbaru ya. Kalau tugas semester lalu sudah ada, tapi itu kan yang dulu. Saya cari-cari baliho-baliho yang sekarang. Sebenarnya ada yang Kredivo tuh bagus, cuma saya nggak lewat itu kemarin ya. Jadi ada 2 baliho saya dapat, nah itu nanti kalian analisa. Sedikit information aja ya, saya ngefoto balihonya saya hampir nabrak orang. Jadi ya, karena di jalan.
saya tuh sukanya itu kita studi kasus langsung kerja di jalan. Kalau ilmu itu memang diterapkan di dunia nyata gitu loh. Jadi kalian bukan ilmu cuma dapat di kampus, cuma dapat ya di online, enggak. Ini diterapkan juga sudah. Nah, kita sebagai mahasiswa, ya memang ada di kenyataannya cooperating itu seperti apa. Nah, tinggal kan analisa. Kalian sudah ada di dunia nyata, nah kalian juga nanti bisa membuat yang sama, bahkan lebih bagus. Paham ya? Makanya saya cari-cari lagi baliho-baliho media cetak yang akan kita analisa. Itu saya foto di jalan, hampir nabrak orang itu gara-gara motonya. Jadi tugas kita hari ini adalah hasil pengen nabrak orang. Nanti semester depan saya ngajak copywriting lagi, saya cari lagi teman-teman. Saya nggak mau kalau tugas itu ngestak ya. Karena ilmu itu, kita lihatlah karya-karya, setiap karya itu kan berkembang kan. Saya kemarin tuh pingin foto yang kredivo, tapi saya nggak lewat karena di Suhat itu ya. Mungkin teman-teman yang tahu di Jalan Soekarno-Hatta itu ada yang baliho itu lumayan bagus, yang balihonya kredivo. Cuma tulisannya terlalu kecil, jadi nggak saya ambil. Memang HP saya bisa zoom 20 kali, wah sombong. Tapi tetap aja susah ya, burem. Karena saya biasanya keluarnya malam. Kalau siang kan stuck di sini ya. Stuck di kantor ya, jadi nggak bisa keluar. Ya, oke, jadi gitu ya, kita menganalisa mungkin si Suprianto yang nggak datang kemarin, intinya adalah sedikit aja saya ulangi sedikit aja ya. Jadi kita minggu ini akan menganalisa beberapa poin. Ini kemarin, sudah saya kirim kok nggak salah. Data ubahnya. Belum saya kirim ya PPT-nya ya? Saya kirim. Saya tadi ngeditnya di WPS soalnya. Bukan di Word. Saya kirim aja dulu ya sebentar. Saya susahnya kayak gini, ngajar itu kalau beda device agak susah ya. Saya bisa ngajar itu kan di tab ya. Sekarang fokusnya di PC lab, soalnya kita di lab. Jadi agak susah. Oh, saya kirim email dulu dan lain-lain. Bentar. Ini yang terbaru ya. Sebenarnya ada, ini cuma yang lama belum tak edit. Kalau tak edit di sini aja lah. Bentar. Analisa. Nah, ini dia. Ini sudah ya minggu lalu ya. Ini udah kan saya jelaskan? Sudah belum? Udah ya. Ini saya ulang lagi karena ini tugasnya. Oke. Ini tugasnya harusnya online tugas PR ya. Tak jadikan jangan PR, kerjakan di tempat. Ya, sekarang. Saya ulangi dulu ya. Oke, jadi tugas minggu ini teman-teman, kita akan menganalisa copy ya, copywriting-nya, sebuah iklan pastinya, tetap ya, industri kreatif. Iklan untuk media cetak, masih media cetak. Oke. Jadi nanti di sini teman-teman. Oke, jadi nanti di sini kita akan ada 6 yang akan kita analisa ya. Jadi ada 6, nanti kita lihat headline-nya. Terus kita lihat body copy-nya. Kemarin sudah diajarin ya, headline body copy itu yang mana kan? Tone of voice-nya, visual copy, ya visualnya, lalu target audience dan juga kerangka. Ini akan kita analisa ke 6-6-nya ini. Ya. Jadi kita ulangi lagi. Pertama, nah analisa itu nanti teman-teman, silahkan poinnya sebanyak-banyaknya. Poinnya sebanyak-banyaknya atau ya buat 1 atau 2 cukup lah. Kita lihat headline dulu yang poin pertama ya. Headline yang mana? Kalau sebuah poster itu yang mana headline? Headline adalah yang A fresh start in every cup. ya, oke. Jadi a fresh start in every cup itu headline. Itu sudah kita pelajari. Jadi headline itu dia yang empasisnya terasa paling besar. Empasis tahu ya teman-teman ya, prinsip desain. Penekanannya. Ya, empasisnya. Oh, ini besar sendiri. Empasis itu bukan hanya dari besar loh ya. Bisa dari warna, dari font yang berbeda, tapi itu dari segi fontnya.
Nah, tapi kalau the headline-nya ini empasisnya. Ya. Oh, jadi ini a fresh start in every cup. Nah, itu headline-nya. Nah, di headline ini kalian analisa tulisannya. Ya, jadi analisa tulisan. Contoh, headline ini menggunakan kalimat singkat, tegas, dan inspiratif. Mengandung apa emotional copy? Kenapa emotional copy? Tulis aja semuanya. Ya. Jadi yang kalian ngerti, kalian dapatkan, tulis dari ilmu yang sudah kalian pelajari di pertemuan 2 dan 3 dan 4 yang kemarin. Yang kelihatannya untuk yang offline-nya. Nah, jadi kalian bisa ikuti di situ. Ya, bisa kalian, oh jenis apa yang digunakan. Ini kan cuma 4 poin contoh saya. Bisa kalian 5, 6, 7 sampai 10 pun nggak apa-apa. Kalian dapatkan apa nih? Ya. Tulis aja jenis apa namanya? Jenis kopinya apa, gayanya apa. Ini kan jenisnya nih emotional copy. Lalu gayanya motivasional. Nah, tulis saja yang kalian dapatkan, teman-teman. Kenapa sih minuman industri dan lain-lain. Tulis saja. Ya, analisa. Headline dulu. Jelas ya? Headline ya. Ini headline. Lalu yang kedua, saya minta analisa bodinya, yaitu sub headline-nya. Ya, itu artinya bukan yang di headline lagi, tapi subnya, biasanya di bawahnya. Yang kecil-kecil. Ingat ya, body copy atau sub headline itu nggak cuma satu, bisa sampai banyak. Ada bisa lebih dari satu. Ini contohnya cuma satu ya, bodinya. Bodinya bisa panjang, kalau ada bisa panjang ya. Nah, ini juga sama, ini contohnya adalah yang enjoy the perfect blend of flavor and aroma. Nah, ini adalah contoh yang bodinya. Silakan dianalisa lagi. Oh, apa sih kata-katanya, gunakan kopi apa sih? Nah, itu terus ini nggak kelihatan ya, teman-temannya. Agak susah nih balikin aja. Kasihan yang offline ya. Nggak kelihatan tuh. Jadi terus kesimpulannya nih kalian baca, nah, lalu simpulkan apa? Bodinya menggunakan jenis USP kopi misalnya. USP masih ingat ya? Itu di pertemuan ke-1 apa kedua? Ke-1 kalau masalah jenis kalimat. Itu PPT-nya sudah saya kasih, lihat lagi ya. Oh, kenapa USP? Oh, dia ngomonginnya tentang perfect blend-nya, flavor-nya, aromanya. Jadi dia fokus ke USP-nya, unique selling proportion-nya. Ya, silakan dianalisa sebanyak-banyaknya. Ini contohnya. Lalu berikutnya, nah, tone of voice adalah kalian bisa mendengar dari tulisan. Jadi kalian di sini bisa mendengar. Oh, kalian lihat aja, kalian baca kata-kata yang digunakan, kalimat yang digunakan, ramah, hangat, dan meyakinkan. Bisa didengar nggak suara ramah, hangat, meyakinkannya? Kan enggak kan? Tapi waktu baca kalian sudah paham maksudnya apa. Nah, itu yang harusnya kalian ngerti. Dan itu setiap tone of voice itu satu iklan itu punya satu gaya tone of voice yang sama biasanya. Selalu. Meyakinkan lah, hangat atau ramah, atau juga yang benar-benar formal, ada unformal sekalian, ya, ada motivasional dan lain, itu banyak teman-teman. Tinggal kalian baca dan rasakan, oh ya ini yang mana nih, kita analisa. Ya. Tambah lagi, oh ternyata dia brandnya membangun kedekatan emosional kita seharian pelanggan, makanya dia menggunakan kata-kata yang ramah atau hangat. Ya, nanti kalian silakan analisa yang akan kita buat hari ini. Lalu visual juga, karena kita anak visual kan. Kita DKV ya, teman-teman ya. DKV itu desain komunikasi visual. Nah, visual pun bisa berkomunikasikan. Jadi, jangan lupa juga, copywriting itu adalah penulisan persuasif. Tapi juga copywriting untuk memperkuat pesan visual. Paham? Coba lihat di PPT yang saya kirim pertemuan kedua tulisannya ya. Itu, kalian baca lagi copywriting. Nah, jadi kalian bisa lihat juga, oh dari gambarnya itu apa sih? Kalian tulis saja. Visual dengan kopinya nyambung apa enggak? Oh gambarnya, nah ini gambarnya, gambar kopi di atas membentuk visual yang kuat mendukung pesan fresh. Nah freshnya. Jadi kalau kopi itu kalau baru dibuat kan masih busa-busa ya. Kalau nggak pakai busa ada asapnya gitu loh. Kalau nggak ada, ini kan nggak ada asapnya nih, susah dilihat. Nah, jadi dilihat dari busanya. Nah nyambung nggak dengan
tulisannya, headline-nya. Bisa memperkuat nggak headline-nya, memperkuat pesan visualnya, tulis. Warna yang coklat tua, teks pada membangun. Nah, itu suasana nyaman. Nyaman itu membangun tone of voice-nya tadi, yang ramah hangat ini. Ya, itu kita analisa semuanya sampai ke visualnya juga. Nah, logonya silahkan, kalau nggak usah, nggak apa-apa. Target audiensnya, nah dari sini kalian tahu sebenarnya siapa target audiensnya. Ya, kalian sudah belajar STP nggak? Sudah belajar STP nggak? Sudah ya sama Pak Yogi ya? Baru semester ini? Sudah diajarin? Sudah apa lupa? Sudah tapi lupa siapa angkat tangan? Sudah ya? Nggak tak ajarin ya? Nah, loh nggak diajarin ya? STP loh ya, segmentasi targeting positioning. Nah, yang saya minta ini tulisannya apa? Targeting. Bedanya segmen sama target apa? Saya mau kamu ngomong pakai mic ya, supaya temen offline-mu dengar online-mu. Tapi kok mic-nya cuma satu ya? Siapa yang nilep ini? Gak usah. Gimana Mbak? Gak pasti tak ulang. Gimana? Kalau segmen itu? Oke. Simpulannya adalah jadi segmen tadi apa kamu bilang? Oke, segmen adalah tipe-tipe pelanggan. Targeting adalah yang mau ditargetkan. Itu kata mbaknya ya, atas nama mbak siapa? Anesta. Yang online ada yang mau bantu? Katanya udah belajar. Supaya nggak salah loh ya. Kadang mahasiswa tuh banyak salah. Ngerti tapi salah. Makanya tanya. Yang online mungkin bantu? Ada yang bisa bantu? Tadi mbaknya sudah bantu yang offline, yang online mungkin ada yang bantu? Saya mau lihat muka-mukanya. Kok hilang semua suaranya? Enak ya online ya, tinggal matikan mic selesai ya. Ayo ada yang bisa bantu nggak? STP itu apa? Segmen apa? Target apa? Saya nggak nanya positioning ya. Belum maksudnya. Ada yang bisa bantu yang online? Ataila mungkin? Yolanda? Suprianto? Misi, Pak. Ya. Kayak kelompok-kelompok konsumen gitu mungkin. Oke, kelompok itu yang mana? Umurnya misalnya remaja atau lansia begitu. Kelompok itu yang segmen apa yang target? Yang segmen. Oke, segmen kelompok. Terus target? Target itu orangnya. Orangnya. Jadi segmen bukan orang ya, setan gitu. Oke, saya paham kok maksudnya. Oke, tadi ya, langsung biar cepet ya teman-teman. Soalnya itu bukan mata kuliah saya sebenarnya yang saya ngajarin. Cuma akan nyambung di sini. Oke, tadi si Atalia terima kasih sama Mbak Anastasia. Hah? Salah? Anesta. Oke, Mbak Anesta sama Atalia terima kasih ya, sama-sama A ya, 2A. Oke, benar, target itu adalah pengelompokan. Itu perlu dicatat. Target adalah pengelompokan. Pengelompokan itu kalau di segmen dibagi 4. Demografis, tadi yang Mas Atalia bilang, usia, pekerjaan, gender, bahkan sampai bisa ngomongin tentang pendapatan, status, itu bisa di demografis. Jadi ada yang bilang demografis hanya usia, enggak, bisa banyak. Ya. Ada juga yang lebih detailnya dari demografis adalah psikografisnya. Demografis adalah audiens, ya umur usianya berapa dan lain-lain.
usia, gender, ya, golongan sosial, nah itu demo. Kalau psikografis, ke pribadinya. Hobinya apa, tertariknya tentang apa. Nah, itu yang psikografis. Geografis itu daerah audiens. Ya, daerahnya bisa di kota Jawa Timur. Di kota Malang, Kabupaten Jawa Timur. Bahkan bisa juga geografisnya Indonesia. Nah, lebih detail lagi, ada yang namanya behavioral. Behavioral itu apa? Behavioral itu adalah apa Indonesianya? Saya lupa. Malam ya. Di malam otak saya ngeblank. Behavioral itu dia perilaku. Ya. Perilakunya bisa budayanya di daerah situ apa? Oh, perilakunya seperti apa? Ya, budayanya seperti apa? Ya, di situ behavioral-nya. Nah, jadi pengelompokannya dari 4 tadi, demo, psiko, geo, sama behavioral. Paham ya? Lalu, target itu diambil dari segmen. Jelas? Target diambil dari mana? Segmen. Segmennya tadi ada berapa? 4 poin. Paham ya? Di target kamu bisa difokuskan. Tadi yang segmen kamu kelompokkan, target kamu pilih dari pengelompokan. Bisa semua pengelompokan atau salah satunya. Nah, nyambung dengan ini. Ini target bukan segmen. Ini ada 2 targetnya. Dewasa muda hingga profesional usia 20-40 yang rutin minum kopi. Audiens yang menghargai kualitas, rasa, dan kehangatan rutinitas pagi. Pertanyaan saya, ini targetingnya dari apa? Segmennya apa aja? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, terima kasih Atalia ya. Atalia. Anastasia ya. Salah lagi. Kamu nggak mau ada rencana ganti nama, Mbak? Oh enggak, oke. Oke ya, terima kasih Mbak Anesta ya, Anesta. Saya bercanda aja kok. Ya, oke. Jadi di sini targetnya adalah dari demonya, demografisnya, dan juga dari psikografisnya. Paham ya, teman-teman ya? Nah, di target itu bisa milih sebenarnya, bisa demonya, geonya, dan lain-lain. Itu kalau kalian ingin belajar lagi, sebenarnya ada nantilah kita belajar lagi ya. Tentang STP itu lebih detail lagi. Sehingga kalian tahu nanti positioningnya apa dari target. Oke, jadi jangan usah bingung cara menentukan ini nanti ya. Tentukan, oh demonya atau geonya, lihat dari ya. Kalian lihat aja dari poster ini, tulisan ini. Cocok gak untuk anak-anak menurut kalian? Cocok nggak? Enggak kan? Dewasa kan? Pastinya. Nah udah, kalian kasih tahu, oh dari tulisan ini, dari fontnya, dari copywritingnya. Ya ini cocoknya untuk siapa? Untuk anak muda atau dewasa yang pasti minum kopi. Terus ini lihat baca lagi subnya atau bodinya, the perfect blend of flavor aroma, artinya apa? Audiens yang menghargai kualitas dan lain-lain. Bisa kalian tentukan target audiens itu dari hanya membaca. Itu kehebatan dari copywriting. Ya, silahkan kalian analisa. Yang terakhir, nah ini belum saya tulis ya, kerangka itu adalah, yaitu, ini apa nih? AIDA kah? PAS kah? FAB kah? Forsi atau Pastor? Masih ingat nggak yang itu kerangka? Nggak usah dijelaskan lagi ya. Masih ingat nggak 5 kerangka? Masih ya? Teman-teman ya, yang online juga kalau misalnya lupa, itu di materi pertemuan 4 ini loh. Ya, ini. Nanti silakan baca-baca kerangka ini ya. Nih, 5 kerangka copywriting, AIDA, PAS, FAB, Forsi, atau Pastor. Silahkan kalian pilih, oh ternyata ini, apa ini? Dia tadi ngomongin apa nih, keunggulannya dan lain, oh apa cocoknya? Kalau cocoknya ya mungkin yang FAB misalnya. Oh enggak, tapi ini ada attention-nya Pak, ada belakang bawahnya ini seperti action-nya, belinya di mana? Di Bakery Blend. Oh jadi AIDA. Attention-nya, interest-nya, desire, sama action-nya. Jadi silakan kalian lihat kerangka ini kerangka apa. Jelas ya? Oke. Itu yang saya minta dianalisa 6 ini aja. Nanti contohnya, ini contoh yang, ini contoh yang sudah
teman-temannya buat, ya. Kita lihat analisis. Ini teman-teman yang reguler ya, lebih duluan dari kalian. Ini contohnya, nanti kalian saya minta buat yang seperti ini juga. Kalian mau, ya pasti online semua ya. Kita sudah ada drive kan? Udah punya drive kan? Nah, nanti kumpulkan di drive aja. Nanti contohnya kayak gini, misalnya kita buka punya, siapa ya? Coba Isak, saya belum lihat soalnya. Nah, jadi nanti, nah ini saya foto, ini yang saya foto, ya. Yang saya foto yang saya pengen nabrak orang tuh ini salah satunya. Ini baliho yang saya foto pengen nabrak orang itu, ini di depan MCC. Di ya dekat MCC. Mungkin orang Malang ngerti lah. Nah, ini nanti headline-nya apa, poin-poinnya, ya, tone of voice-nya apa, visualnya apa, analisa, targetnya siapa, kerangkanya apa. Kok ini nanti ketipu apa? Ke spoiler ya. Sama ini saya juga di depan MCC juga, saya mau nabrak juga ini. Jadi dua ini adalah yang pengen saya tabrak semua orangnya. Oke, jadi headline-nya apa, bodinya ngomongin apa, tone of voice-nya apa, visualnya apa, targetnya siapa, kerangkanya apa, ya. Jadi nanti silahkan dikerjakan. Tapi khusus untuk yang ini, tidak ada body. Langsung headline, langsung tone of voice, ya. Yang ini. Jadi nomor 2-nya nggak ada. Khusus yang ini. Oke. Gambarnya gimana Pak? Ini gambarnya. Gambarnya saya akan kirim di grup. Ya, punya grup semua, ada masuk grup ya. Gambar saya akan kirim ke grup. Silahkan kalian kerjakan hari ini juga dua-duanya. Saya minta kerjakannya seperti ini ya. Buat aja satu lembar gini di PDF kan. Lalu analisa isinya, udah kumpulkan hari ini. Cukup 2 aja. Apa kurang? Kalau kurang nanti saya ke depan kampus, saya cari yang ada, baliho ada ke depan kampus, teh foto, kita analisa ya. Jadi tugas saya itu saya pinginnya selalu yang real, ya. Supaya apa? Ya itu nanti kalian tahu, ternyata memang ada. Ya itu memang ada kerangkanya, copywriting itu ya ilmunya bisa kalian gunakan. Dan sekarang udah digunakan. Ya jadi analisa adalah yang sudah ada. Karena dari kemarin-kemarin, yang spread yang kalian analisa kemarin itu loh, itu kan karya saya. Jadi masa karya saya terus yang dianalisa, ya karya orang lah ya, orang lain ya. Karya orang luar gitu. Oke. Jadi ini akan saya kirim, silahkan kalian analisa. Ini berapa tadi? F2 ya? MF. Oke, sudah saya dikirim ke grup, silahkan dicek. Lalu buat hari ini juga kita buat dua-duanya. Dikumpulkan di drive, saya tunggu. Ada pertanyaan? Saya mau kirim link drive dulu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan silahkan dikerjakan teman-teman. Saya tunggu malam ini juga selesai ya. Dan ingat, halo, jangan menggunakan AI. Ya, karena apa? Karena ini tugas analisa. Pasti beda-beda poinnya. Kalau misalnya pakai AI pasti sama, ketahuan. Ya, jadi silahkan coba dulu sendiri. Analisa sendiri, sesuai ilmu yang sudah kalian dapatkan kemarin. Oke, silahkan kerjakan. Saya tunggu ya malam ini juga. Sampai jam berapa? 8:30, oke. Saya tunggu sampai 8:30. Kalau yang nggak paham silahkan bertanya nanti ya. Saya online terus kok di sini. Langsung kumpulkan ke drive ya. Nah, ini link drive-nya.
Oke, saya tunggu di sini linknya. Saya ke seberang sebentar ya. Oh ya, untuk yang kelas online tetap menghidupkan ya facecam-nya atau mengerjakan tetap di depan komputernya. Ya, oke, boleh. PPT ini ya. Ini saya soalnya nggak buka WA, jadi saya kirim ke emailmu Mas ya. Ini saya kirim ke emailmu, terus saya minta tolong kirim ke grup ya. Oke, minta tolong dikirimkan ke grup nanti ya. Ini saya minta tolong ketua kelasnya untuk kirim PPT-nya di grup ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat, PPT-nya ada di grup. Oke, sama-sama Mas. Maaf, Pak. Ya, Boleh lihat slide setelah yang ini, Pak? ini sudah saya kirim di grup kok, nggak salah ya. Yang mana? Oh iya, Pak. Yang headline pertama. Ya ini, Pak. Ya, Ya, ya. makasih, Pak. Ya, oke, udah semua? Masih belum? Tinggal sedikit. Oke, yang offline tinggal sedikit. Yang online gimana?
Lumayan, Pak. Lumayan itu sudah apa belum? Kurang sedikit. Sedikit. Yang lain? Sedikit semua. Gak yakin saya sedikit ya. Kalau nggak ada suaranya nggak yakin saya. Tuh, Pak Izi udah selesai tuh. Yang susah di mana teman-teman? Sekalian langsung tanya, boleh kok. Apa terlalu mudah? Terus Mas ngerjakan. Ada yang susah di bagian mananya? Silahkan langsung ditanya, kita discuss. Boleh kok, saya sedang kok diskusi. Susah di bagian menentukan apa? Jenisnya, gayanya, atau kerangkanya, atau tone of voice-nya? Atau semua gampang? Easy, Pak. Di tone of voice. Oke. Sebenarnya gini, tentukan tone on voice itu teman-teman. Kamu baca semuanya. Menurut kamu gaya bahasanya apa? Yang penting gaya bahasanya. Itu di PPT kedua ya. Fun kah? Formal kah? Non formal kah? Atau gaya bahasanya santai? Atau gaya bahasanya kalau kayak yang contohnya itu pendidikan itu seperti apa? Ya, tentang diskusi kan yang kedua itu kan. Nah, itu gayanya seperti apa? Dari keseluruhan headline sampai body. Oh ya, ini tidak ada yang salah atau tidak benar ya. Yang benar adalah tidak tepat atau kurang tepat. Benar ya? Tidak tepat atau tepat. Ya. Jadi ada poin mungkin yang tepat, tapi ada juga poin yang tidak tepat. Itu nggak apa-apa. Namanya juga analisa. Analisa sekali nggak cukup kok sebenarnya memang. Nah, itu coba saya sambil absen lah ya. Kalian ya. 3 orang. Yang hadir Zulkifli, lalu Anesta, dan Azharani. Sisanya sakit semua ya. Tiba-tiba sakit mendadak ya. Sakit berjamaah gini tiba-tiba. Oke, saya mau cek ada yang dari kumpulkan atau belum.
Saya stop share ya. Zulkifli belum. Yang Zahra belum. Yolanda. Oh, masih Sprite ya, belum. Tobias belum. Prianto belum. Oh, banyak yang belum ya, susah ya. Belum. Belum. Ini masih satu lagi yang ngirim Maharani. Jangan tugas yang ini Maharani. Kayak yang kemarin ya, 2 minggu lalu. Ini juga sama. Ajarani. Sudah ini ya. Ini kenapa ada 4 ini? Oh, ini beda ya, sama belum ya. Chandra juga belum. Belum. Susah ya tugasnya ya? Oh iya deh, lain kali kita kasih satu aja gitu. Anesta ini kayaknya sudah ya? Oke. Ya, sudah ya. Kita spoiler sedikit ya. Nah. Oh jangan ya. Enggak, ini kita spoiler dikit. Kita kasih langsung tahu. Ini kerangkanya tepat. Ya. Oke, gitu aja kesimpulannya. Kenapa 4C? Karena ingat, dia harus singkat, padat, dan jelas. Dan dia cukup satu kalimat bisa mewakilkan semua yang mau disampaikan. Itu copywriting 4C. Biasanya itu di billboard yang, apalagi yang cuma orang hanya terbatas untuk melihat iklannya. Itu paling bagus 4C. Udah, punya Mbak Maharani bagus ya. Maharani lagi. Ganti nama lagi. Kasihan sekali kamu, Anesta ya. Ganti nama aja Mbak. Nggak ada cita-cita ganti nama ya? Nggak ada ya? Nggak ada, oke. Ya Anesta. Oke, ya, cuma Anesta nih. Anesta tuh yang lulus ya. Oh, apa sih Mbak? Ayo yang lain saya tunggu. Kalau susah, gini wes ini udah kemalaman ya. Malam ini akan tetap saya tunggu teman-teman. Kalau perhatian, yang online juga ya. Malam ini tetap saya tunggu, cuma malam ini saya tunggu jam 23.59. Malam ini. Iya, kalau sudah 24 artinya sudah ganti hari. Kan 00 kan? 001 aja sudah ganti hari. Jadi malam ini saya tunggu, malam ini saya begadang demi kalian. Enggak, gak usah begadang, ngapain? Karena di drive kan kelihatan. Di drive kan kelihatan tuh jam berapa kalian mengumpulkannya. Jadi yang nggak mengumpulkan malam ini nilainya dikurangin 50 ya. Loh iya, toh kan tugas hari ini toh. Oh ya, satu lagi ya. Teman-temannya yang sakit dan yang tidak hadir tidak usah diberitahu tugasnya. Ya, bukannya jahat, bukan jahat. Ya, bijak ya itu benar tuh. Ya, jadi ya mereka nggak masuk ya nggak dapat nilai kan gitu. Apalagi kita kan sudah kurikulumnya UBE, per pertemuan itu ada penilaiannya, apalagi di minggu ada tugasnya, nah itu fatal. Itu sudah saya berikan seenggaknya di pertemuan pertama. Kontrak kuliahnya ada kan? CPMK-nya dan lain-lain, nah itu kita sudah pelajari.
Ya, jadi nggak usah diberitahu, nggak apa yang dapat nilai ya kalian aja. Tapi malam ini, ya, nanti kan bisa dilihat di drive. Nggak mungkin drive itu bisa diedit. Ya. Oke, gitu aja ada pertanyaan ya. Jadi minggu depan, ini sudah selesai analisa, kita akan, Tobias ketawa ya, ngawak. Ya, jadi untuk minggu depan kita fokusnya sudah ke yang lain, ya. Jadi sudah tidak analisa, kita sudah mulai nanti membuat. Kita akan belajar nanti setelah media cetak, kita media rekam, kita coba ya. Gitu aja. Oke, ada pertanyaan teman-teman sebelum saya akhiri? Nggak ada ya? Udah ngantuk ya? Saya dari pagi ngajar soalnya. Oke teman-teman, kalau tidak ada, saya akhiri pada pertemuan malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam Pak, terima Terima kasih, kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.